Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari series The Devil Punisher. Series ini menceritakan tentang dewa yang hidup di Taiwan. Ketika siang hari dia membuat roti, sedangkan malamnya melawan iblis jahat. Dia harus menyelamatkan kekasihnya yang amnesia untuk mengingat kisah cinta mereka selama 1000 tahun. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Mimin. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan roh jahat yang sering membuat onar di dunia manusia. Dia bernama Wu Qingyuan. Tidak lama setelah itu datang dua orang berpakaian hitam. Mereka adalah pembasmi roh jahat. Dan mereka ingin menangkap Wu Qingyuan untuk dibawa ke dunia bawah untuk diadili. Setelah beberapa saat bertarung, datang seorang pria yang bernama Cheng Kui. Dia adalah raja hantu atau juga bisa disebut dewa. Setelah berhasil menangkap Wu Qingyuan, mereka membawanya ke dunia bawah. Di lain sisi, di dunia bawah ada seorang wanita bernama Nona Meng. Dia adalah seorang pekerja di dunia bawah yang bertugas untuk membuat dan memberikan sup penghapus ingatan. Tidak berapa lama kemudian, Cheng Kui datang dengan anak buahnya membawa Wu Qingyuan untuk diadili. Namun ternyata Wu Qingyuan berhasil lolos. Dia berusaha melawan untuk bisa kembali ke dunia manusia. Karena kewalahan, Wu Qingyuan menyandra Nona Meng untuk mempertahankan diri. Lalu dia pun menghancurkan jembatan putus asa dan membawa Nona Meng ke dunia manusia. Cheng Kui pun berusaha untuk menahan Nona Meng agar tidak tersedot portal ke dunia manusia. Tapi akhirnya, Wu Qingyuan berhasil membawa Nona Meng ke dunia manusia. Kemudian Cheng Kui langsung bergegas untuk mengejar Wu Qingyuan, tetapi dihalangi oleh Lady Qin Guang, tapi tidak dipedulikan oleh Cheng Kui. Di sini, 1 detik di dunia bawah sama dengan beberapa bulan di dunia manusia. Beberapa bulan kemudian di dunia manusia, terlihat Nona Meng bekerja part-time di sebuah toko roti milik Ibu Wu. Di sini setelah berada di dunia manusia, Nona Meng sudah tidak mengingat siapa dirinya. Namun dia masih bisa melihat dan menyentuh hantu. Selama di dunia manusia, Nona Meng memiliki seorang teman bernama Ensi. Di lain sisi, Cheng Kui berhasil sampai di dunia manusia. Tanpa disengaja, dia bertemu Wu Qingyuan dan mengejarnya. Setelah beberapa lama bertarung, akhirnya Cheng Kui bisa menangkap Wu Qingyuan. Lalu dia menginterogasi Wu Qingyuan, kenapa dia bisa menggunakan pedang roh dan menghancurkan jembatan putus asa. Saat sedang menginterogasi Wu Qingyuan, tiba-tiba ada yang menyerangnya. Lalu dia pun terjatuh di suatu tempat. Tidak lama berselang, datang seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah Nona Meng. Dia pun spontan berkata akhirnya, aku menemukanmu. Mendengar perkataan itu, Nona Meng lalu bertanya apakah kau mengenalku? Belum sempat menjawab, Cheng Kui pun pingsan. Di satu sisi anak buah Cheng Kui datang ke dunia manusia untuk mencarinya. Tiba-tiba Cheng Kui pun muncul. Saat sedang berbincang datang seorang wanita bernama Lady Qin Guang. Dia datang untuk memberikan surat izin untuk tinggal di dunia manusia. Dan juga memerintahkan untuk mencari dalang di balik masalah itu. Dan keesokan harinya, Nona Meng dan temannya Ensi hendak bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka. Dan ternyata itu pemilik kontrakan yang ingin menagih uang kontrakan. Mereka pun memutuskan untuk pergi melalui jendela. Saat hendak menuruni tangga, Nona Meng terpleset dan hampir terjatuh. Tiba-tiba Cheng Kui datang menolongnya dengan cara menghentikan waktu. Setelah itu Nona Meng dan Ensi pun pergi.
Nona Meng pergi ke toko roti Ibu Wu, dan Ensi pergi berkuliah. Ketika malam harinya hendak pulang ke kontrakan, ternyata mereka diusir oleh pemilik kontrakan. Dan mereka pun memutuskan untuk tidur di hotel dengan budget paling murah. Memang, di mana-mana ada harga ada rupa. Ternyata hotel di tempat mereka menginap banyak hantunya. Namun hantu itu pada lari. Nona Meng pun merasa hebat karena tahu hantu itu patuh saat dia menyuruhnya pergi. Dan ternyata hantu-hantu itu pergi karena melihat Cheng Kui datang. Perlu diketahui, semua hantu-hantu pada takut kepada Cheng Kui karena dia adalah raja hantu. Dan keesokan harinya, Nona Meng dan Ensi pun pergi untuk mewawancara kerja di sebuah kafe. Dan ternyata pemilik kafe itu salah seorang dosen di tempat Ensi kuliah. Dosen itu bernama Lu Payau. Dan akhirnya Nona Meng pun diterima bekerja di kafe itu. Karena kopi buatannya sangat enak. Dan di sisi lainnya ada dua orang pria dan wanita sedang bertengkar. Lalu si pria itu meninggalkan wanita itu. Saat sedang di perjalanan, tiba-tiba dia mendengar suara, "Apakah kau bisa mengantarkanku pulang?" Suara itu terdengar berulang-ulang. Saat dia melihat ke kaca spion, dia pun kaget dan terjatuh. Karena melihat hantu di belakang motornya. Hantu itu pun terus mengganggunya, lalu dia pun pingsan. Dan tiba-tiba Cheng Kui pun datang dengan anak buahnya untuk menangkap hantu pembuat onar itu. Saat sedang bertarung, hantu itu pun berusaha lari ke atas jembatan. Dan ternyata di sana ada Nona Meng dan Ensi, dan hantu itu pun berusaha mencelakai Nona Meng dan Ensi. Namun Cheng Kui berhasil menolongnya. Keesokan harinya saat sedang sarapan, Nona Meng dan Ensi bingung bagaimana dia bisa sampai ke kamar. Dan mereka pun tidak ingat apapun. Namun saat melihat handphonenya Nona Meng, ternyata tidak sengaja memfoto kejadian semalam. Di foto itu, ia tidak sengaja memfoto hantu itu. Namun ternyata Ensi tidak bisa melihat hantu di foto itu. Dan di sisi lainnya, Cheng Kui sedang berdiskusi dengan anak buahnya. Dia merasa ada yang sengaja memblokir aura langit Nona Meng, sehingga mereka tidak bisa menemukannya langsung di dunia manusia. Dan Nona Meng pun tidak mengingat sama sekali kehidupannya di dunia bawah. Dan anak buah Cheng Kui pun memberitahu informasi hantu yang membuat onar semalam. Hantu itu bernama Li Suhui dan memiliki suami bernama Cheng Chun Ming. Mereka menduga ada yang tidak beres dengan kematian Li Suhui. Makanya dia menyimpan dendam dan membuat onar. Mereka pun menduga ada kaitannya dengan Wu Qingyuan. Dan di sisi lain di sebuah jembatan terlihat Nona Meng sedang melihat foto-foto waktu itu. Dan dia pun heran bagaimana dia bisa tidak ingat. Tiba-tiba datang Cheng Kui mengagetkannya dari belakang. Dan tak sengaja Nona Meng refleks ingin memukulnya. Tapi Cheng Kui pun dengan cepat menghindar. Nona Meng pun bingung dan bertanya bagaimana kau bisa melakukan itu. Dan setelah itu Nona Meng menanyakan siapa dirinya kepada Cheng Kui. Namun Cheng Kui tidak ingin memberitahu dia bermaksud untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk memenuhi keinginannya Nona Meng. Cheng Kui pun berkata Nona Meng akan mengetahui siapa dirinya di waktu yang tepat. Cheng Kui pun lalu meninggalkan Nona Meng. Karena merasa ada yang tidak beres, Nona Meng pun diam-diam mengikuti Cheng Kui. Cheng Kui pun menyadari kalau dia tengah dibuntuti. Dia pun bersembunyi untuk menunggu Nona Meng. Di sisi lain, Nona Meng berlari membuntuti Cheng Kui. Dan tiba-tiba dia menabrak Lu Puyao yang baru keluar dari kafe dan numpahkan kopi di bajunya. Nona Meng pun meminta maaf lalu mengajak Lu Puyao untuk membeli baju yang baru. Dan kembali ke Cheng Kui, dia masih menunggu Nona Meng di tempat persembunyiannya. Karena penasaran dia keluar dan heran kemana Nona Meng tadi perginya. Dia pun mencari-cari dan tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Cheng Huang. Dia adalah seorang dewa bumi dan juga temannya Cheng Kui. Dia bertanya apa yang membuat Tuan Eksorsis sangat peduli kepadanya dan bahkan bermain petak umpet bersamanya. Di saat sedang mengobrol dengan Cheng Huang, dia tiba-tiba merasakan hal yang tidak baik. Dia pun langsung menghilang. Lalu muncul di depan toko roti Ibu Wu. Tak lama setelah itu tanda merah di tangannya muncul. Dan benar saja dia melihat di depannya ada hantu Li Suhui. Tengah ikut di mobil seseorang ketika hendak ingin mengejarnya. Lalu tiba-tiba Ibu Wu keluar dari toko dan menarik Cheng Kui. Ibu Wu berkata, daripada kau berkeliaran tidak berbuat apa-apa, lebih baik kau membantuku di toko roti. Mukamu tampan pasti bisa membuat bisnisku lancar. Ibu Wu pun mengajak Cheng Kui untuk masuk ke toko roti. Saat tengah berbincang-bincang, datang segerombolan orang dan mengacaukan seisi toko. Ternyata itu adalah Ouyang Kui. Dia datang dengan bermaksud untuk menyuruh Ibu Wu untuk mengosongkan tempatnya. Cheng Kui pun geram dan ingin melawan.
namun ditahan oleh Ibu Wu. Setelah mengacaukan seisi toko, Ouyang Kui pergi dan memberikan uang kompensasi. Lalu Ibu Wu dan Cheng Kui pergi melihat ke dapur yang sudah dihancurkan. Ibu Wu pun sedih, padahal dia mendapat pesanan besar untuk hari ini. Namun kondisi dapurnya sudah hancur berantakan. Dan Cheng Kui pun menjawab dia akan menyelesaikan semuanya. Lalu dia membuat Ibu Wu pingsan, agar tidak bisa melihat apa yang dilakukannya. Dengan kekuatannya, dia memperbaiki semua kerusakan. Dan dia pun memanggil seorang hantu chef untuk membuat roti. Dan saat Ibu Wu tersadar, dia heran dengan kondisi dapur yang telah rapi. Dan semua pesanan kue sudah selesai. Dan bahkan, kipas angin yang memang sudah lama rusak pun sudah kembali bagus. Dan di sisi lain, terlihat Nona Meng dan NC tengah berjalan. Mereka hendak mampir ke food truck milik Cheng Ming. Namun Nona Meng melihat hantu Li Suhui. Hantu itu pun berusaha ingin mencelakai Nona Meng. Tiba-tiba Cheng Kui datang menolong dan melawan hantu itu. Karena tidak bisa mencelakai Nona Meng, Li Suhui pun mencekik Cheng Ming, yang dimana itu adalah suaminya sendiri. Namun lagi-lagi ditolong oleh Cheng Kui. Lalu mereka membawa Cheng Ming ke rumahnya. Dan saat Cheng Ming sadar, mereka memberitahu bahwa dia dicekik oleh hantu, dan hantu itu ternyata istrinya sendiri. Dan mereka pun bertanya, apa yang sebenarnya Cheng Ming lakukan kepada istrinya. Cheng Kui menduga bahwa Li Suhui mati bukan karena bunuh diri. Lalu Cheng Ming pun menceritakan kisah hidupnya. Lalu Cheng Kui membawa mereka ke waktu di mana Li Suhui mati. Dan ternyata Li Suhui mati karena didorong oleh seseorang yang menyerupai Tuan Cheng Ming. Cheng Ming pun kaget karena dia tidak mungkin melakukan itu kepada istrinya. Cheng Kui pun mengakui itu bahwa bukan Cheng Ming yang membunuh Li Suhui. Dan mereka pun berusaha untuk memancing Li Suhui dengan cara berpura-pura berantem dengan seseorang pria. Di sini hantu Li Suhui akan muncul setiap ada pria yang menyakiti hati wanita. Dan mereka pun pergi ke sebuah parkiran untuk memancing hantu Li Suhui. Di sana terlihat Ouyang Kui sedang berjalan dengan pacarnya. Tiba-tiba Nona Meng mendatanginya dan menamparnya dan mengaku kalau dia telah dihamili oleh Ouyang Kui. Dan tiba-tiba NC datang dan juga ikut menampar Ouyang Kui. Lalu pacar Ouyang Kui pun ikut menamparnya dan pergi meninggalkannya. Tidak lama setelah itu hantu Li Suhui pun terlihat. Dia mencoba mengganggu Ouyang Kui yang hendak pergi. Ouyang Kui pun pingsan. Tak lama setelah itu Cheng Kui pun datang dan dia berhasil menangkap Li Suhui. Tak lama berselang, anak buah Cheng Kui datang dengan membawa suami Li Suhui yaitu Tuan Cheng Ming. Li Suhui pun marah dan hendak mencekik Tuan Cheng Ming. Dia tidak peduli kalau dia membunuh. Dia tidak bisa berinkarnasi dan menjadi roh jahat. Karena cintanya kepada istrinya, Cheng Ming bukannya menghindar saat ingin dicekik. Tapi dia malah menyuruh Li Suhui untuk membunuhnya. Saat hendak membunuh Cheng Ming, Li Suhui melihat cincin pernikahannya dulu. Dan Li Suhui pun tak menyangka bahwa suaminya masih menyimpan cincin pernikahan mereka. Cheng Ming pun mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Li Suhui. Cheng Kui pun menyarankan agar Li Suhui membuang obsesi dan amarahnya agar bisa melihat kebenarannya. Dan akhirnya, mereka semua pun melihat kebenarannya. Dan ternyata yang mendorong Li Suhui adalah hantu Wu Qingyuan yang menyerupai Cheng Ming. Karena melihat itu, Li Suhui pun akhirnya luluh. Dia senang ternyata yang membunuhnya bukan suaminya. Dan akhirnya, Li Suhui pun pergi dengan tenang. Pada keesokan hari, Nona Meng meminta tolong kepada Ibu Chow untuk membuang roti. Namun Bu Chow malah memintanya karena roti itu masih bisa dimakan. Dia bermaksud ingin memberikan roti itu kepada seorang anak yang tinggal sendiri karena ayahnya telah meninggal dalam kecelakaan karena lelah mengemudi. Di sisi lain, saat Cheng Kui sedang berjalan, dia melihat anak sedang mencuri roti. Anak itu langsung marah kepadanya. Dan kemudian di sore harinya, Ibu Chow mendatangi rumah anak yang dimaksudnya tadi. Dan ternyata anak itu anak yang tadi sedang mencuri roti. Dia bernama Aping. Lalu Ibu Chow memberikan roti itu kepada Aping.
Aping langsung berlari ke kamar untuk memberikan roti itu kepada seseorang. Dan saat Ibu Chow melihat, dia terkejut karena tidak ada seseorang pun di dalam kamar itu. Dan keesokan harinya, saat Ibu Chow berkemas, datanglah Nona Meng dengan maksud meminta tolong mengantarkan roti kepada Aping. Namun Ibu Chow menolak. Dia beralasan, saat ke rumah Aping, dia melihat Aping berbicara sendiri dan menyuruh ayahnya makan, padahal ayahnya sudah meninggal. Ibu Choi pun takut, dia merasa Aping melihat hantu. Ibu Choi pun menyuruh Nona Meng untuk mengantarnya sendiri. Setelah itu Nona Meng pergi menemui Cheng Kui ke toko roti Ibu Wu. Dia memberikan hadiah sebuah mantel kepada Cheng Kui untuk merayakan karena dia telah terima kerja. Namun Cheng Kui merasa curiga dan dia langsung bertanya kepada Nona Meng. Dan setelah itu Nona Meng mengajak Cheng Kui pergi mencari rumah Aping. Dan akhirnya Nona Meng pun menemukan rumah Aping. Nona Meng pun mengetuk pintu rumah itu, dan keluarlah seorang anak. Setelah melihat Nona Meng dan Cheng Kui, Aping pun langsung masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, tanda merah di tangan Cheng Kui pun timbul. Lalu dia mencoba mendekati Aping, dan benar saja di belakang Aping ada sesosok hantu pria yang ternyata ayahnya Aping sendiri. Cheng Kui pun melihat ke masa di mana ayah Aping meninggal, dan ternyata dia meninggal karena kecelakaan mobil. Lalu Cheng Kui berkata kepada hantu itu, Aping pun marah dan berkata apa yang kau katakan ini bukan urusan kalian. Nona Meng pun mendekati Aping. Dia berkata bahwa dia ingin membantu Aping dan ayahnya. Tiba-tiba hantu itu pun menghilang. Karena kesal papanya menghilang, lalu Aping mengusir Nona Meng dan Cheng Kui. Dan pada saat malam harinya, Nona Meng sudah berada di taman. Dia menunggu teman hantunya, namun aneh tidak ada satupun teman hantunya yang datang, dan dia pun tertidur. Tidak lama setelah itu Cheng Kui datang, dia melihat Nona Meng tidur dan memberinya mantel. Dan ternyata penyebab hantu-hantu itu tidak ada yang datang karena ulah Cheng Kui. Dia menakut-nakuti hantu yang ada di taman itu. Dan saat keesokan paginya, saat Nona Meng bangun tidur, dia melihat Cheng Kui sudah ada di hadapannya. Lalu Cheng Kui memberinya kopi. Lalu Nona Meng pun tersadar bahwa dia sudah terlambat pergi kerja. Lalu dia mengembalikan mantel itu kepada Cheng Kui, tapi Cheng Kui memaksanya untuk memakai mantel itu karena cuacanya dingin. Cheng Kui pun memegang tangan Nona Meng dan memasukkannya ke dalam saku mantelnya. Tapi dalam perjalanan dia melihat Aping, lalu dia mendatanginya dan bertanya apa kau baik-baik saja. Namun seperti biasa, Aping menjawab dengan nada ketus, ini bukan urusanmu, lalu dia pergi meninggalkan Nona Meng. Sesampainya di kafe, sudah ada NC yang menunggu dengan terkantuk-kantuk. Saat mereka tengah berbincang dan tiba-tiba datang Ouyang Kui dan bodyguardnya di belakang mereka. Saat di dalam kafe, Ouyang Kui menyuruh bodyguardnya untuk mengelilingi mereka berdua. Lalu Ouyang Kui menggebrak meja seakan ingin marah. Tapi ternyata Ouyang Kui merengek dan meminta bantuan kepada NC dan Nona Meng karena pacarnya mencampakkannya. Dan akhirnya NC dan Nona Meng sepakat membantu. Dan di saat malam harinya, hendak pulang ke rumah, mereka berdua diantar oleh Lu Payau. Setibanya di depan rumah, NC langsung berlari ke dalam rumah. Lalu Lu Payau pun mengajak Nona Meng untuk bercerita. Dan ternyata Lu Payau menyampaikan perasaannya ke Nona Meng. Saat dalam perjalanan pulang, Nona Meng tidak sengaja melihat Aping yang sedang berjalan dengan hantu ayahnya yang bernama Tuan Hong. Lalu Nona Meng menghampiri Aping dan ayahnya. Dan Nona Meng pun menyampaikan maksudnya. Dia hanya ingin memberikan makanan dan membantu Aping. Tapi lagi-lagi Aping menolak. Tidak lama berselang, datang Nona Meng dengan maksud ingin mengembalikan mantel kepada Cheng Kui dan ingin meminta maaf atas kesalahpahaman kemarin. Lalu karena Cheng Kui melihat Nona Meng merasa sedih, dia mengajak Nona Meng ke suatu tempat. Dan ternyata Cheng Kui mengajak Nona Meng ke suatu kafe yang sering dikunjunginya. Sesampainya di sana mereka berbincang-bincang dan Nona Meng pun menyampaikan maksudnya lagi. Dan setelah itu terlihat Nona Meng dan Cheng Kui berjalan pulang. Karena kondisinya mabuk, Nona Meng hampir jatuh.
Setibanya di rumah, Nona Meng secara tidak sadar berbicara bahwa ada yang menyampaikan isi hati kepadanya. Di sisi lain, terlihat Ibu Ensi sedang bertengkar dengan ibunya. Di sini Ibu Ensi selalu memaksa meminta uang kepada Ensi, dan dia terpaksa memberikan uang yang seharusnya untuk membayar kuliah kepada ibunya, dan ternyata Ouyang Kui tengah memperhatikan Ensi dari seberang jalan. Keesokan harinya, terlihat Ensi tengah dimarahi oleh seorang pegawai di kampusnya, karena dia tidak bisa membayar uang semesternya, dan ternyata lagi dan lagi, Ouyang Kui memperhatikan Ensi. Lalu setelah itu saat berjalan di taman, Ensi dihampiri oleh Ouyang Kui. 你什么时候要帮我处理女朋友的事情？那种势利眼的女生，到底哪里值得你留念？哎，联系，随便你想帮我忙了，我都没得做。你刚刚是说朋友吗？我是说朋友啊。哎，朋友， Di sisi lain terlihat Ensi sedang bertengkar dengan Ouyang Kui, karena ia tidak terima uang kuliahnya dibayarkan oleh Ouyang Kui. Dan di sisi lain terlihat Nona Meng mendatangi toko roti Ibu Wu. Dan kebetulan sekali Cheng Kui memang ingin mencari Nona Meng. Cheng Kui memperlihatkan waktu di mana Tuan Hong mati. 你怎么打电话来啊？来啊，你该不会整晚都都骗我。不睡觉啊？爸爸就不带你去夜市玩哦。 Dan di situ, mereka melihat jadwal kerja Tuan Hong yang terlalu padat, dan mereka menyimpulkan kecelakaan Tuan Hong disebabkan oleh kelelahan. Dan mereka pun akhirnya sadar yang diperjuangkan Tuan Hong ternyata adalah asuransinya. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor tempat Tuan Hong bekerja. Saat hendak pergi, Cheng Kui memegang tangan Nona Meng, dengan tiba-tiba datang Ensi dan disusul Ouyang Kui. Lalu Ensi melepaskan pegangan tangan mereka dan Ensi bertanya. 你谁啊？他就是面包店学徒啊。同学，要大学不要，好来跟一个面包。 Sesampainya di kantor Tuan Hong, mereka mendapatkan respon yang tidak mengenakan dari bos Tuan Hong. Dia berkata dia sudah melaporkan apa yang sudah terjadi, namun Cheng Kui berkata tidak ada sangkut pautnya kecelakaan itu dengan kendaraan yang digunakan. Tetapi, dengan jam kerjanya yang padat, bos itu pun terus terang, semua itu Tuan Hong yang minta. Ia ingin menyekolahkan anaknya dan mendapat kehidupan yang lebih layak. Dan ternyata Ouyang Kui sudah menguping pembicaraan mereka dari tadi. Lalu Ouyang Kui bertanya perihal asuransi yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Mendengar itu, bos itu pun semakin marah dan malah mengusirnya. Sesampainya di luar, Ouyang Kui menduga ada yang tidak beres dengan bos itu. Kenapa dia tidak mau menunjukkan bukti asuransi para karyawannya? Lalu Nona Meng meminta Cheng Kui agar melihat masa lalu. Mendengar itu, Ouyang Kui merasa penasaran dan juga ingin melihat masa lalu. Baiklah, aku harap ini yang terakhir, ucap Cheng Kui. 那个死掉的司机先生，今天晚上是不是可以再排一班？他们没几天就一直出班，你这身体要搞坏的。我死了，你们确定吗？ Dan ternyata benar, saat kejadian kecelakaan itu, ternyata form asuransi Tuan Hong belum diserahkan. Karena itu, bos itu mengubah jadwal kerja pegawai agar dia tidak mendapat masalah. Namun mereka kebingungan bagaimana cara melaporkan bos itu ke polisi, karena penglihatan yang mereka lihat di masa lalu itu tidak bisa dijadikan bukti. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Aping. Sesampainya di sana, Nona Meng langsung ingin membawa Aping ke rumah neneknya, tetapi Aping menolak. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang hantu Tuan Hong. Dia datang untuk memberi pesan kepada Aping bahwa dia cepat atau lambat harus pergi. Dia juga memberitahu bahwa Nona Meng dan Tuan Cheng Kui adalah orang baik yang akan menolongnya. Nona Meng dan Cheng Kui pun akhirnya memutuskan menunggu di luar. Sesampainya di luar, Nona Meng bertanya apakah benar-benar kau akan membawa Tuan Hong ke dunia bawah. Belum sempat menjawab, tiba-tiba datang Ouyang Kui yang sudah menguping dari tadi. Melihat itu, Cheng Kui lalu membuat Ouyang Kui pingsan dan membuat dia lupa ingatan. Ini sudah kali kedua Cheng Kui melakukan itu kepada Ouyang Kui. Dan di keesokan harinya terlihat di sini, Ouyang Kui yang tertidur di dalam mobil di sebuah parkiran. Di saat dia bangun, dia merasa aneh kenapa dia bisa tidur di sana. Pada keesokan harinya terlihat anak buah Cheng Kui sedang memata-matai bosnya Tuan Hong. Namun setelah seharian mengikuti, tidak ada hasil yang mereka dapat. Bos itu hanya membeli minuman dan duduk di taman hingga larut malam.
Tidak lama kemudian bos itu terlihat pergi ke pom bensin. Mereka semakin bingung apa yang bos itu lakukan di pom bensin selarut ini. Dan mereka terus mengikuti bos itu. Dan ternyata dia pergi ke kantornya dan langsung mengeluarkan botol yang berisi bensin. Dia lalu menyiramkan bensin itu ke kantor miliknya. Ia bermaksud ingin membakar kantor itu untuk menghilangkan bukti. Tak lama berselang datanglah Cheng Kui. Dan Cheng Kui pun membuatnya bisa melihat hantu. Dia pun ketakutan melihat hantu Tuan Hong. Dan dia mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf kepada Tuan Hong. Tak disangka terlihat di sisi lain, Ouyang Kui merekam semua pengakuannya untuk dijadikan bukti. Tak berlama berselang datanglah Nona Meng dan beberapa orang polisi. Dan akhirnya bos itu pun tertangkap. Setelah itu Cheng Kui menyuruh anak buahnya untuk membawa Tuan Hong pergi. Tapi Tuan Hong masih ragu untuk meninggalkan Aping. Bagaimana kehidupan Aping selanjutnya dan bahagia sekolahnya. Namun Ouyang Kui berjanji akan membiayai kehidupannya dan sekolah Aping sampai kuliah. Mendengar perkataan itu hantu Tuan Hong langsung memeluk Ouyang Kui. Sebagai ucapan terima kasih. Ouyang Kui pun menggigil mendapat pelukan itu. Dan ketika hendak dibawa lagi, Tuan Hong meminta permintaan untuk terakhir kalinya bertemu dengan Aping. Dan mereka pun menyetujuinya. Saat di rumah, hendak berpamitan, Aping tidak terima ayahnya akan pergi. Lalu dia mengusir Nona Meng dan Cheng Kui. Namun Tuan Hong selalu berusaha untuk meyakinkan Aping bahwa dia akan selalu mengawasinya hingga dewasa. Mendengar perkataan itu, Aping pun luluh dan dia merasa ikhlas. Lalu dia pun berterima kasih kepada Nona Meng dan Cheng Kui. Dan akhirnya Tuan Hong bisa pergi dengan tenang. 爸爸不能哭，我就是阿平长大了，爸爸。